Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Khalifah, nomor presensi 15 dari 10 MPLV 2 akan menerangkan tentang bab 3, yakni sistem komputer. Sebelum kita menjelajahi lebih jauh apa itu sistem komputer dan lain-lain, hendaknya kita mempelajari subbab-subbab yang mendasari dari sistem komputer itu sendiri. Nah, kita akan memasuki subbab yang pertama, yakni gerbang logika. Nah, gerbang logika adalah sebuah blok atau sirkuit yang berfungsi untuk mengolah input atau output data digital yang berupa angka 0 dan 1 atau biasa kita kenal dengan angka biner. Gerbang logika dapat menerima satu atau lebih input tapi hanya mengeluarkan satu output. Nah, biasanya gerbang logika ini dalam perancangannya ini menggunakan simbol-simbol tertentu. Pada dasarnya gerbang logika hanya mengenal 3 operasi, yakni OR, AND, dan NOT, yang dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa operasi. Yang pertama ada gerbang logika OR. Gerbang OR dapat menerima 2 atau lebih input data dengan satu output. Operasi logika OR akan menghasilkan potensial output tinggi jika salah satu input berpotensial juga tinggi. Yang kedua ada gerbang logika AND. Gerbang AND dapat menerima 2 atau lebih input dengan satu output. Operasi logika AND akan menghasilkan nilai true apabila kedua nilai input ini bernilai true. Ketiga ada gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini berbeda dari gerbang-gerbang sebelumnya karena hanya dapat menerima satu nilai input dan menghasilkan satu nilai output dengan nilai yang berlawanan dari inputnya. Nah, apabila teman-teman memasuki data X yang memasuki gerbang NOT, maka akan dihasilkan nilai output Y yang berkebalikan dengan nilai X. Nah, memasuki subbab yang kedua, yakni organisasi dan arsitektur komputer. Nah, organisasi komputer adalah keterkaitan dari setiap bagian dalam komputer. Jadi, konsep organisasi komputer akan menjelaskan cara komponen hardware dan dalam komputer bekerja secara terintegritas sebagai satu kesatuan. Komputer dapat bekerja apabila memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada hardware atau yang kita kenal sebagai peranti keras yang melakukan proses digital. Lalu yang kedua ada software atau peranti lunak yang mengatur dan mengelola hardware. Dan yang ketiga ada brainware dengan peran penting untuk mengendalikan input dan output dari hardware melalui software. Hardware terdiri dari beberapa bagian, yakni ada CPU atau pusat pengolah data, ada memori atau penyimpanan data, lalu perangkat input dan output yang menjembatani proses masuk dan keluarnya data. Nah, dilanjut ada yang namanya arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer guna mendapatkan hasil kerja yang optimal. Pembagian arsitektur komputer berdasarkan level diawali dengan 2 level, yakni level ISA atau Instruction Set Architecture dan level Digital Logic, yang dikembangkan lagi menjadi 3 level, yakni level ISA atau Instruction Set Architecture, level Interpreter, dan level Digital Logic. Berdasarkan 3 level tersebut, jika diuraikan lebih lanjut, membagi komputer menjadi mesin 6 level, yakni yang pertama ada level 0 atau logika digital yang di dalamnya terdiri atas rangkaian gerbang logika. Yang kedua ada level 1 atau level arsitektur mikro yang di dalamnya terdapat mikroprogram sebagai interpreter sebagai perintah. Yang ketiga ada level 2 atau level arsitektur perangkat instruksi, juga bisa disebut level ISA. Yang keempat ada level 3 atau level sistem operasi. Yang kelima ada level 4 atau level bahasa assembler, dan yang terakhir ada level 5 atau level bahasa tingkat tinggi. Memasuki subbab yang ketiga, yakni tentang perangkat keras komputer atau hardware atau semua jenis perangkat yang dapat dilihat penggunanya secara fisik. Nah, perangkat keras ini dibagi menjadi 2, yakni perangkat keras internal dan perangkat keras eksternal. Nah, yang pertama ada perangkat keras internal. Perangkat keras internal adalah perangkat keras yang dipasangkan di dalam koneksi internal main port. Contohnya itu yang pertama ada main port atau papan komputer yang bertugas sebagai penyedia jalur data. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga ada memori. Nah, memori sendiri ini dibagi menjadi 2, yakni ROM atau Read Only Memory dan RAM, Random Access Memory. Yang keempat ada power supply atau penyuplai aliran listrik. Lanjut, yang kedua adalah perangkat keras eksternal. Nah, perangkat keras eksternal adalah perangkat yang dipasangkan di luar koneksi internal mainboard.
perangkat eksternal dibagi menjadi tiga, yakni mesin readable, human readable, dan communication. Lalu diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu input device, output device, dan input or output device. 1. Port input or output. Secara teknis ini dibagi menjadi dua, yakni port secara logika sebagai layanan servis dan port secara fisik. Port secara logika adalah sistem yang mengatur layanan komputer, sedangkan port secara fisik adalah port yang dapat dilihat wujudnya. Tipe port fisik antara lain itu adalah port modem, port USB, dan port serial. Perangkat masukan atau input device merupakan perangkat dengan fungsi menerima masukan dari luar komputer. Nah, perangkat masukan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu perangkat masukan pengetikan dan perangkat masukan petunjuk atau pointer. Nah, contoh dari perangkat masukan petunjuk itu adalah mouse dan touchpad. Nah, yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device, adalah perangkat yang berfungsi menampilkan data dalam berbagai bentuk seperti audio ataupun infografis. Beberapa perangkat keluaran yang sering digunakan kita ini seperti contoh monitor, printer, speaker, dan platter. Nah, lalu ada yang namanya perangkat penyimpanan atau storage device yang berfungsi untuk menyimpan data. Contohnya ini ada USB dan flash disk. Dan yang terakhir ada perangkat input or output yang dapat menerima masukan dari perangkat lain lalu diteruskan ke CPU. Contohnya ini ada NIC atau Network Interface Card dan modem, atau yang dikenal sebagai modulator, demodulator. Masuk ke subbab yang keempat, yaitu tentang perangkat lunak komputer. Pembahasannya ini dimulai dari teknologi sistem operasi yang berfungsi menginterupsi perangkat keras komputer berdasarkan input. Sistem operasi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni kernel atau core yang bertugas memanajemen hardware, dan yang kedua ada aplikasi dengan fungsi interface yang menghubungkan interaksi dengan manusia. Sebelum menjalankan aplikasi diperlukan yang namanya proses booting. Nah, proses ini dibagi menjadi dua, yaitu warm dan cold booting. Pembahasan selanjutnya adalah master board record yang merupakan lokasi media penyimpanan berukuran 512 GB. Yang ketiga ada instalasi Windows 10 atau 10. Lalu yang keempat adalah partisi hard disk atau penyimpanan yang digunakan untuk mengorganisasikan data. Yang kelima adalah mengonfigurasi driver hardware, dan yang terakhir atau yang keenam adalah software aplikasi. Nah, kita sudah masuk ke subbab terakhir. Subbab yang akan kita bahas adalah sistem tertanam. Sistem tertanam adalah kombinasi hardware dan software dengan perangkat eksternal yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Contohnya ini pada kulkas modern. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.